Pesona si gadis desa, episode 125 dengan judul Menanam Benih. Selamat mendengarkan. Perasaan Kanita menjadi jauh lebih baik setelah sang ibu membawanya pergi berbelanja ke beberapa toko langganannya. Wajah yang tadinya terlihat begitu suram kini berangsur-angsur menjadi cerah. Kanita seakan tidak merasa lelah saat tangannya tidak berhenti menunjuk ini dan itu setiap kali melihat barang-barang mewah yang terpajang di etalase toko barang branded. "Apa perasaanmu sudah lebih baik sekarang?" tanya Milly sembari menatap dalam ke arah putrinya yang begitu bersemangat saat mencoba beberapa pasang sepatu. "Berkat ibu sekarang perasaanku sudah jauh lebih tenang. Terima kasih banyak ya Bu. Rasanya aku seperti baru keluar dari dalam goa yang sangat gelap dan sesak," jawab Kanita sambil tersenyum lebar. Milly mengangguk. Dia lalu mengusap puncak kepala putrinya penuh sayang. Kendati demikian, benak Milly masih saja dipenuhi oleh kecurigaan kalau putrinya sedang berbadan dua. Apalagi setelah melihat cara Kanita dalam memilih sepatu dan pakaian. Jika biasanya Kanita akan memilih model baju yang sangat seksi dan juga sepatu berhak tinggi, kali ini Kanita hanya memilih beberapa pakaian berwarna terang di mana ukurannya sangat berbeda jauh dengan seleranya. Juga dalam pemilihan model sepatu, putrinya ini lebih memilih untuk membeli jenis sepatu flat. Aneh memang, tapi Milly menahan diri untuk tidak mencecar Kanita sekarang. Dia khawatir kalau putrinya akan kembali histeris seperti yang terjadi saat mereka berada di apartemen tadi. Entah kebetulan atau bagaimana, saat Milly sedang asik menemani Kanita berbelanja, Abigail dan putrinya masuk ke toko yang sama dengan mereka. Dan kedatangan mereka pertama kali disadari oleh Milly karena dia yang tidak sengaja menoleh ke arah pintu. "Cih, bagaimana bisa kalian masuk ke toko yang sama dengan kami? Ingin menguntit ya?" tanya Milly sarkas. Langkah Abigail dan Kayo langsung terhenti saat mereka disambut dengan pertanyaan yang begitu sinis dari seorang wanita tua yang selalu saja mencari masalah dengan mereka. Kesal diperlakukan seperti itu, Kayo pun akhirnya naik pitam. Dia berjalan mendekat, bermaksud memberi pelajaran pada ibu Kanita. Namun keinginannya itu lagi-lagi dihentikan oleh ibunya yang mana membuat Kayo mendengus dengan cukup keras. "Biarkan saja, anggap mereka adalah anjing yang sedang menggonggong," ucap Abigail tenang. Dia sama sekali tidak terprovokasi oleh perlakuan Nyonya Milly yang sangat tidak sopan. "Anjing saja masih sadar untuk tahu diri, Bu. Kalau mereka, aku rasa tidak," sahut Kayo seraya melirik sinis ke arah Kanita yang hanya diam tak berkata. Sadar kalau pasangan ibu dan anak ini sedang menyindirnya, Milly pun merasa tidak terima. Dia dengan berani melangkah maju untuk berhadapan dengan keluarga dari pria yang telah menghancurkan hidup putrinya. "Kau bilang apa tadi? Anjing yang menggonggong. Bukankah kata-kata itu lebih pantas ditujukan untuk orang-orang rendah seperti kalian ya?" ejek Milly. "Nyonya Milly, aku rasa matamu tidak buta kalau sekarang kita sedang berada di tempat umum. Bukankah selama ini kau begitu menjunjung tinggi yang namanya sopan santun? Apa kau tidak merasa malu menjadi pusat perhatian orang-orang karena sudah bicara tidak sopan padaku dan juga pada anakku?" tegur Abigail dingin. "Dan satu hal lagi, toko ini bebas untuk dimasuki oleh siapapun, termasuk kami. Jadi kau jangan pernah berpikir kalau kami sedang menguntit kalian hanya gara-gara masuk ke dalam toko yang sama. Kau tidak seberharga itu untuk dijadikan tariat kuntitan, Nyonya." Paham kalau keadaan akan semakin memanas jika perdebatan ini tidak segera diakhiri, Kanita pun segera mengambil tindakan.
Dia meminta karyawan toko untuk membungkus 2 pasang sepatu yang tadi dia coba lalu mengajak ibunya untuk segera pergi dari sana. Bu, sebaiknya kita pergi saja dari toko ini. Dan tolong berhenti mencari gara-gara dengan Bibi Abigail dan juga Kayo. Mereka tidak mungkin melakukan hal seperti yang ibu tuduhkan barusan. Kita pergi ya, bujuk Kanita. Kau ini bagaimana, Kanita? Kita itu datang lebih dulu sebelum mereka. Jadi kalau ada orang yang harus pergi dari toko ini, itu mereka, bukan kita, sahut Milly menolak ajakan putrinya. Kayo dan Abigail menatap heran ke arah Kanita yang terus saja menunjukkan gelagat yang aneh. Jika Kayo berpikiran kalau Kanita sedang frustasi gara-gara tidak bisa mendapatkan cinta kakaknya, lain halnya dengan apa yang dipikirkan oleh Abigail. Sebagai wanita yang pernah mengandung sebanyak 2 kali, Abigail tentu saja bisa membedakan mana wanita yang sedang hamil dan tidak hamil. Dia terus saja memperhatikan bentuk tubuh Kanita hingga membuat wanita ini menjadi kiku karenanya. Tidak mungkin Kanita sedang mengandung anaknya Vedo, kan? Ya Tuhan, semoga saja itu tidak benar. Hidup putraku benar-benar akan hancur jika memang hal ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan lagi. Belum lagi dengan Luri. Gadis desa itu pasti akan sangat patah hati jika tahu kalau Vedo akan memiliki anak dari wanita lain. Tolong jangan berikan takdir mengerikan ini pada putraku, Tuhan. Aku mohon, batin Abigail resah. Bu, aku sudah selesai memilih sepatunya. Aku lelah, aku ingin pulang sekarang juga. Ucap Kanita terus mendesak sang ibu agar bersedia untuk segera pulang ke rumah. Dia tidak nyaman melihat cara ibunya Vedo menatapnya. Tapi Kanita, ibu belum selesai bicara dengan kedua wanita rendahan ini. Sahut Milly enggan untuk beranjak pergi. Jaga mulutmu baik-baik, Nyonya Milly. Yang lebih cocok disebut sebagai wanita rendahan itu putrimu, bukan kami. Berkacalah, di toko ini ada banyak cermin yang menganggur. Apa perlu aku yang mengajarimu cara untuk melihat diri sendiri? Geram Kayo sambil melayangkan tatapan membunuh ke arah ibunya Kanita. Rasanya ingin sekali dia mencekik leher wanita ini karena sudah berani merendahkan ibunya. Sebelum sempat Milly membalas perkataan Kayo, tangannya sudah lebih dulu ditarik keluar oleh putrinya. Dia terus menggerutu, mengomeli Kanita yang tidak mau membiarkannya meladeni Kayo dan juga Abigail. Sedangkan Kanita sendiri, dia hanya diam tak merespon omelan ibunya. Mendadak tubuhnya terasa sangat lemas saat membayangkan apa yang akan terjadi jika seandainya tadi adik dan ibunya Vedo menyadari kehamilannya. Dunianya pasti akan langsung hancur detik itu juga. Sepeninggal Kanita dan ibunya, Kayo dan Abigail masih belum bergeming dari tempat mereka berdiri. Pikiran Abigail terus saja dipenuhi oleh rasa was-was setelah bertatap muka dengan Kanita. Kayo yang melihat ibunya melamun pun menjadi heran. Dia penasaran gerangan apa yang tengah menyita pikiran sang ibu. Bu, ada apa? Apa ada sesuatu yang salah? Tanya Kayo pelan. Kai, apa kau menyadari ada yang berbeda di diri Kanita tadi? Dia terlihat seperti wanita yang tengah berbadan 2. Jawab Abigail seraya menatap lekat ke arah putrinya. Dia benar-benar sangat resah sekarang. Astaga ibu, jangan bilang ibu sedang berprasangka kalau Kanita hamil anaknya Kak Vedo. Pekik Kayo dengan suara lirih. Dia kemudian menatap ke sekeliling toko, memastikan kalau tidak ada orang yang mendengar perkataan ibunya barusan. Abigail terdiam. Dia bingung, khawatir, dan juga takut. Tak mau berpikir yang tidak-tidak dulu, Abigail memutuskan untuk melihat barang yang dijual toko tersebut. Dia kemudian mengambil sepasang sepatu berwarna hitam dengan perasaan yang tidak menentu.
mengabaikan tatapan Kayu yang terus memperhatikannya dari arah belakang. Aku percaya kalau Kak Vedo tidak mungkin menanam benih di rahim perempuan seperti Kanita. Jika tebakan ibu benar, aku yakin bayi itu bukanlah cucu dari keluarga Eiji. Untuk membuktikan apakah prasangka ibu benar atau salah, aku harus segera melakukan tindakan. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Aku tidak sudi jika harus mempunyai saudara ipar seperti Kanita. Gumam Kayo dengan tatapan mata yang begitu gelap.